Oke, halo semua. Kembali lagi pada hari Sabtu ini, Sabtu sore. Kita akan mengadakan live tutor yang keempat. Jadi materinya itu adalah materi selama 2 pekan ke belakang yang kita adakan di grup diskusi di WA gitu. Jadi ini seperti pemantapannya gitu. Jadi seperti mereview sekaligus memantapkan apa yang telah didiskusikan kemarin. Dan sekaligus ya ini tempat yang lebih interaktif untuk kita bisa tanya jawab. Jadi teman-teman aku harapkan bisa lebih aktif gitu ya. Jadi jangan satu arah karena mungkin selama kalau di grup WA kan ada keterbatasan gitu ya diskusinya. Nah, aku harapkan lewat live tutor ini ya bisa clear gitu semuanya. Jadi teman-teman boleh bertanya apa aja, nggak usah sungkan, nggak usah malu. Ya kita sama-sama belajar gitu. Jadi materinya itu ada seputar operasi hitung, perbandingan, sama persentase. Nanti setelah live tutor ini akan dibagikan link kuis seperti biasa. Oke, jadi aku harapkan lebih aktif ya tanya jawab. Jadi ya biar kita bisa sama-sama belajar gitu ya. Oke, uh, kita langsung mulai aja ke materinya. Nah, jadi yang materi yang akan aku bahas pada hari ini materinya ya, mereviewnya itu hanya perbandingan. Untuk persentase aku rasa nggak perlu, sama untuk operasi itu juga nggak perlu. Karena itu udah cukup mendasar lah ya, dalam ilmu matematika itu menghitung teman-teman ya, operasi hitung dan persentase udah cukup biasa. Mungkin perbandingan nih yang mungkin kemarin aku sekilas, aku baca-baca di semua grup, ada yang masih bingung tentang perbandingan gitu. Nah, aku coba review aja yang ini. Nah, perbandingan bisa dibaca lagi, itu ukuran yang digunakan untuk membandingkan suatu nilai terhadap nilai lainnya dengan satuan sejenis. Jadi kita membandingkan itu hal-hal yang bisa dibandingkan gitu. Jangan bandingkan hal-hal yang nggak bisa dibandingkan. Nah, atau dari mana itu bisa dibandingkan atau tidak, jelas kalau dalam ilmu matematika adalah satuannya. Misalnya luas ya sama luas bisa dibandingkan, nggak bisa luas sama volume kita bandingkan. Kalau panjang ya sama panjang atau sama lebar gitu ya, yang satuannya sentimeter misalkan atau meter. Nggak bisa panjang sama luas yang kita bandingkan. Begitu juga dengan satuan-satuan lain, misalnya waktu. Ya kalau waktunya hari ya ke hari gitu. Jam ke jam ya, perbandingan. Nah, ini yang poin pentingnya sebenarnya di kalimat keduanya. Terdapat 2 jenis perbandingan, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Ini dua yang mungkin teman-teman masih sering bingung kali ya. Gimana cara menentukan senilai, gimana yang berbalik nilai gitu ya. Nah, langsung ya. Nah, ini dia langsung aja. Perbandingan senilai itu perbandingan dari 2 atau lebih satuan yang kalau salah satu nilainya meningkat, maka nilai lainnya ikut meningkat. Atau sebaliknya, salah satu nilainya turun, nilai lainnya ikut menurun. Itu yang dicetak tebal itu adalah poin pentingnya. Nah, contoh kasusnya gimana nih dalam soal-soal seperti biasa? Nah, teman-teman bisa lihat aja di sini kasusnya. Waktu tempuh dengan jarak tempuh. Ya, kita tahu lah ya, kalau misalnya dalam menempuh atau berjalan, semakin lama kita berjalan, semakin banyak atau semakin jauh jarak yang kita tempuh gitu ya, sederhananya. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya kita makin singkat berjalan, ya jarak tempuhnya semakin sedikit gitu. Kemudian waktu download, banyak bahan baku dan banyak produksi barang, jumlah pekerja dan jumlah gaji, jumlah hewan ternak dan banyak makan ternak. Ini yang biasa sering, apalagi poin 1, poin 3, poin 5 itu sering ya, waktu tempuh, banyak bahan baku gitu ya, untuk buat kopi, untuk buat makanan, itu sering sekali muncul di soal. Kemudian jumlah hewan ternak, sama keempat juga sih, jumlah pekerja dan jumlah gaji yang dibayarkan. Nah, rumusnya itu hanya ini sederhananya, senilai. Kalau senilai itu yang perlu kita catat itu ininya, letak ininya. Jadi dia yang kita bandingkan tuh ini, atau sama dua, dia apa, berada dalam posisi yang sama, sama-sama di kiri gitu, atau sama-sama di kanan. Ininya. Untuk bacanya gini. Atau aku mengingatnya biasanya dalam tabel gitu ya, dalam tabel. Kalau misalnya dalam tabel yang teman-teman bisa lihat dalam apa, pembahasan beberapa soal kemarin di grup, itu kan dibuat dalam tabel itu ya. Ini, misalnya ini
pekerjaannya atau waktunya. Waktu. Sini waktunya kan. Ini jaraknya, misalnya gitu. Ini anggap aja lah ya, kita pakai contohnya ini. Misalnya waktunya 4, ini waktunya 6. Ditempuh kalau 4 itu adalah 20. Kalau 6 itu X. Nah, ini gimana caranya? Kalau ini tadi apa? Perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai, yang kita lakukan langsung, kita kali, bilang gini dia. Caranya itu. Jadi 4 kali X sama dengan 20 kali 6. 4 kali X kan. Sama dengan 20 kali 6. Ya, X-nya berapa nih? 30 ya. Nah, gitu. Kalau senilai dalam tabel, aku biasanya dalam tabel buatnya. Lebih mudah untuk identifikasinya. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman. Untuk yang senilai. Contoh-contohnya ini harap teman-teman bisa ingat ya. Kalau teman-teman masih bingung gitu ya. Yang ini. Apakah pertanyaan? Oke. Aku rasa tidak ada. Kita lanjut ke perbandingan tidak senilai ya. Nah, atau perbandingan berbalik nilai. Ya. Ini adalah perbandingan dua atau lebih satuan di mana satu nilai meningkat, nilai lainnya menurun. Namanya juga berbalik ya. Atau salah satu nilainya menurun, nilai lainnya meningkat. Contoh kasusnya yang terjadi atau yang sering kita jumpai dalam soal, itu adalah perbandingan jumlah pekerja dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan. Itu. Ini sih yang paling sering, perbandingan jumlah pekerja dengan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan. Rumusnya, kalau rumusnya ini beda sama yang tadi. Bedanya gimana? Kalau misalnya kita buat dalam tabel gitu ya. Tabel itu. Misalnya ini orangnya. Ini kita bicara yang ini ya. Jumlah pekerja. Ini waktunya. Misalnya ada orangnya 5. Waktunya cuman 5 hari. Kalau orangnya 4 orang, waktunya berapa? Nah, kalau yang tadi kali silang, yang ini enggak. Yang ini bukan kali silang. Tapi kita kali ke sampingnya gitu. Jadi 5 kali 5, 25 sama dengan 4X. Maka X-nya berapa nih? X sama dengan 25 bagi 4. 7,75. Nah, artinya saat 5 orang, waktu yang dibutuhkan 5 hari. Saat 4 orang, waktu yang dibutuhkan 7,75 hari gitu. Ingat, ini kalau dia senilai, dia dikali silang. Kalau dia berbalik nilai, dia dikali ke samping. Baru kita samakan. Itu aja sederhananya. Itu sih permasalahan yang aku lihat di grup kemarin. Nggak tahu yang mana senilai, mana yang berbalik nilai. Atau masih bingung gimana cara kerjanya. Ini rumusnya bisa dicatat. Kemudian untuk soal lebih kompleks, ada tipsnya nih. Tipsnya. Ini bisa dicatat, ini juga kemarin udah disebar ya. Di salah satu pembahasan diskusi harian ada yang memuat tips ini. Ini mungkin cukup membantu kalau teman-teman bingung gimana cara buatnya atau cara membuatnya. Kalau ini kan mungkin mudah kalau dia ada dua variabel aja yang kita bandingkan, misalnya antara orang dan waktu. Kalau ini tadi antara waktu dan jarak. Gimana kalau udah 3 sampai 4? Itu yang kadang kita bingung. Misalnya ini kuantitas, ada people, ada pelakunya, ada waktunya, dan ability-nya.
Ini misalnya contoh-contoh soal yang misalnya pekerja dalam membangun suatu bangunan, dia membutuhkan waktu sekian. Kalau ternyata ada yang cuti gitu, misalnya ada yang berkurang, itu gimana? Misalnya terjadi kecelakaan, jadi 2 orang dikeluarkan, itu gimana? Itu enaknya pakai ini, Q sama dengan P kali A kali T. Itu contoh soalnya gimana? Nanti akan kita coba. Atau yang kemarin juga mungkin kalian udah paham, bisa langsung paham ya, gitu gimana cara menerapkan Q sama dengan P kali A kali T. Gitu. Tapi kalau misalnya memang ini justru membuat bingung, ya nggak usah terlalu dipusingkan. Kalau menurut kalian yang tadi ini lebih mudah untuk kalian pahami, ya nggak apa-apa. Soalnya matematika sesederhana itu aja. Banyak cara, tapi kalian nggak mesti memahami semua cara. Mana yang kalian pahami, karena belum tentu, misalnya di sini ya, yang belum tentu yang dipikir Adinda mudah sama si Jeffrey mudah, atau justru sebaliknya gitu. Jadi kita bisa menemukan jeroan-jeroan masing-masing gitu, atau cara-cara cepat masing-masing. Ya mungkin kadang kita nggak bisa jelaskan ke orang lain, kayak nalarnya cuma ke kita, itu wajar sih dalam matematika menurutku. Kayak kita punya cara cepat, nah muncul-muncul cara cepatnya itu dari mana? Itu biasanya dari latihan-latihan soal. Itu juga dengan ini. Ini kan sebenarnya nggak ada ini rumus apa ini rumus Q sama P kali A kali T. Bahkan di fisika pun nggak ada ini kan. Ini dapat dari mana? Tipsnya ya dari latihan-latihan soal. Kayak orang bisa dapat ini. Sebenarnya kan nggak ada rumusnya nih. Itu sih yang mungkin materi yang bisa aku jelaskan untuk saat ini. Untuk materi ini dulu, apakah ada pertanyaan teman-teman? Habis ini langsung latihan soal soalnya. Langsung pembahasan-pembahasan soalnya. Apakah ada pertanyaan? Oke, karena semuanya diam, ini diam. Nggak ada pertanyaan atau diam karena mengerti. Mungkin boleh direspon di chatnya ya. Kita lanjut atau ada mau tanya gitu aja. Oke, Febrian paham. Yang lain gimana nih? Oke, kalau gitu kita lanjut aja ya ke soalnya langsung nih. Aku mau soalnya kita lebih interaktif aja ya dalam mengerjakan soal. Jadi teman-teman dicoba dulu baru kita bahas gitu ya. Coba dulu baru kita bahas. Oke, ini soal pertamanya. Ini mengenai operasi hitung. Silahkan coba dikerjakan dulu teman-teman ya. Dicoba dulu ya. Aku kasih waktu 2 menit deh. Kalau ada yang dapat, dikasih jawabannya di chat. Kalau misalnya belum ada yang dapat, kita bahas bareng-bareng. 2 menit aja.
Oke, udah ada yang jawab nih. Jawabannya C katanya. Kita bahas aja kali ya, gimana dapatnya. Ada yang jawab D. Oke, ada dua jawaban yang berbeda. Yang lain ada mau ngasih memperkuat jawaban mana kira-kira yang benar? Yang lain. Satu orang jawab C, satu orang jawab D. Oke, dua orang jawab D. Langsung kita bahas aja ya. Yang penting teman-teman udah coba dulu nih. Nah, kita baca dulu soalnya. Yang ditanya, banyak angka 17 kuadrat muncul pada akar. Agar persamaan ini kan, sama dengan ini. Coba kita rapikan dulu ya, maksud ini apa? Akarnya itu gimana? Jadi akarnya itu ini. 17 kuadrat tambah 17 kuadrat tambah titik 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 tambah 17 kuadrat. Ini sama dengan 17 kuadrat tambah 17 kuadrat tambah 17 kuadrat. Oke, gini kurang lebih ya. Ini maksudnya. Yang ditanya itu berapa muncul angka 17 kuadratnya di sini itu. Ya, nah itu sebenarnya itu. Nah, gimana teman-teman ide pengerjaannya? Jadi idenya itu adalah yang ini, yang kiri kanan ini kita buat ke 3 kali 17 kuadrat. Oke. Paham ya? Karena ada 3 kalinya kan? 17 kuadrat. Terus yang ini tetap aja gitu. Tetap aja. Ya, 17 kuadrat, tambah 17 kuadrat, tambah titik 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 kuadrat. Terus apa yang kita lakukan? Kuadratkan kiri kanan. Kuadratkan kiri kanan untuk apa? Supaya akarnya bisa hilang. Jadi di sini kalau udah kuadratkan kiri kanan ini kan tinggal 17 kuadrat tambah 17 kuadrat tambah titik tambah 17 kuadrat. Nah, di kiri ini kan kalau kita kuadratkan akarnya hilang. Kalau di kanan gimana? Berarti ya ininya 2 kali gitu. Nah, gini ya. Dikuadratkan nih. Gitu ya. Nah, banyak angka di sini berapa banyak 17 kuadratnya, ya kan? Ceritanya kan. Kan sebenarnya sama aja nih kan. Yang ini berarti banyaknya 17 kuadrat di sini kan. Berarti kita cari hasilnya ini sebenarnya kan. Paham nggak kira-kira? Maksudnya paham? Jadi kita nyari sebenarnya 9 dikali 17 ku 9 kali 17 kuadrat. Kan ini kali 17 kuadrat kan. Karena tanya sebenarnya di sebelah kiri ini berapa banyak muncul 17 kuadratnya. Nah, 17 kuadratnya ini muncul adalah sebanyak 9 kali 17 kuadrat. Ini berapa hasilnya? Teman-teman tadi yang hitung. Nah, ini yang hasilnya adalah D ya. 2601. Oke, untuk yang pertanyaan ini soal operasi hitungnya ya. Jadi soal operasi hitung yang aku munculkan hanya satu, hanya ini. Karena sebenarnya operasi hitung nggak terlalu sulit ya untuk dikerjakan. Hanya butuh latihan-latihan lagi aja. Apakah dipahami teman-teman? Mungkin ini coret-coretnya jelek. Ya, ini coret-coret yang lebih bagus ini ya. Oh, oke. Ada yang nanya nih. Kak, mau tanya, kenapa akarnya tadi bisa dihilangin? Ya, akarnya itu bisa dihilangin karena kita kuadratkan kiri kanan. Karena kalau akar dikuadratkan kan jadi hilang ya. Iya, dikuadratkan kedua ruas. Itu maksudnya. Itu yang mana? Itu yang ini. Kan tadi ini masih bentuk akar ya. Ini kan. Nah, kita kuadratkan kiri kanannya kedua ruas. Kalau ini dikuadratkan, yang sebelah kiri ini dikuadratkan. Akarnya kan hilang nih kalau dikuadratkan. Kenapa bisa hilang? Sederhananya gini. Kan akar itu kan misalnya ini ya, akar A gitu ya. Ini kan sama dengan apa? A kali A pangkat setengah gitu ya. Nah, kalau kita kuadratkan A kuadrat, ya udah sama aja gitu. Jadi A pangkat setengah dikali 2. Ini kan kalau dipangkatkan lagi kan jadi dikali ya. Jadi A aja gitu. Kayak itu bisa hilang. Kalau akar dikuadratkan jadi hilang. Terus jangan lupa di sebelah kanannya dimunculkan lagi. Kan kalau dikuadratkan kan ya A kuadrat kan berarti
A dikali A gitu kan. Nah, ini misalnya ini A-nya, maka kalau dikeluarkan jadi A kali A. Apakah bisa dipahami yang tadi nanya, Adinda? Ada yang mau tanya lagi teman-teman? Baiklah, kalau tidak ada ya, kita bisa lanjut dulu. Nah, ini waktunya aku kasih 3 menit lagi deh, 3 menit untuk dikerjakan, dicoba dulu. Biar lebih enak gitu ya, jangan langsung dibahas. Karena kadang ada orang kalau udah dibahas nggak mau dicoba. Kan sebenarnya matematika ini pria mencoba ya. Jadi kalian coba dulu, nanti mentoknya di mana, ya itu kita bahas. Silakan dicoba ya 3 menit teman-teman. Ini udah kemarin ya? Sorry, sorry. Oke, baik kita lanjut dulu ya. Kalau udah. Kalau udah nanti yang teman-teman tadi belum ngikut bisa dicek lagi ya di grup diskusinya. Kalau yang ini udah, kira-kira masih ingat ini udah atau belum? Belum. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya aku kasih 4 menit deh, 4 menit.
Oke, udah ada dapat jawabannya. Ada yang jawab 4, ada yang jawab 5. Oke, kita coba aja ya teman-teman bareng-bareng ya. Nah, mungkin sebelum ke situ aku coba tanya dulu, ini kasus perbandingan berbalik nilai atau senilai? Ada yang mau jawab ini senilai atau berbalik nilai kira-kira? Berbalik atau senilai. Nah, ini kasus apa sih? Bentar ya. Bentar ya. Nah, ini kasus eh, jumlah ternak dengan makanannya gitu ya. Tapi ini bukan makanannya, tapi waktunya gitu. Nah, gimana tuh? 6 ekor sapi dapat menghabiskan persediaan rumput selama 10 hari, sedangkan 12 kambing dapat menghabiskan persediaan rumput selama 20 hari. Waktu yang dibutuhkan jika persediaan rumput dimakan oleh 8 ekor sapi dan 16 ekor kambing secara bersamaan adalah. Nah, teman-teman, aku sekarang coba terapkan pakai yang tadi, tips tadi dari aku, Q sama dengan P kali A kali T gitu ya. Aku pakai yang itu aja. Ingat tips itu adalah Q sama dengan P kali A kali T. Nah, itu gimana cara makainya? Ya, Q ini kan kuantitas. Kuantitas dalam hal ini adalah persediaan rumputnya. Ya, konstan aja kita buat tetap Q gitu ya. P ini apa? P di sini adalah pelakunya. Atau dalam hal ini sapi atau kambing. A itu ability-nya, kemampuannya. T itu waktunya. Jadi kira-kira gini, Ki sama dengan ya, P, kalau sapi 6 ekor sapi, ability-nya nggak tahu, T-nya berapa? 10 hari. Kaki sama dengan 60A. Atau kita buat supaya jelas ini AS ya, ability sapi. Maka ability sapi sama dengan Ki per 60. Nah, ini satu. Terus yang kedua, si kambing sama Ki sama dengan P kali A kali T. Ini gimana? Ki-nya tetap Ki karena sama ya persamaan. Pelakunya 12 ekor kambing. A-nya kita buat ability kambing AK. T-nya berapa? T-nya 20 hari. Ya, berarti AK sama dengan Ki per 240 gitu ya. Terus gimana? Ya, ini kan kondisi satunya. Kondisi keduanya. Kondisi ketiga. Jangan lupakan kondisi ketiga. Kondisi ketiga itu adalah kondisi terakhir atau yang ditanya. Kondisi gabungannya. Ki sama dengan. Nah, ini kita buatnya P kali A sapi. Apa nih? Sapi kali T. Kayak gini. Ini untuk si sapi. Terus P kali A kambing kali T. Ki-nya biarkan tetap Ki. Si sapinya ada berapa? 8. A sapinya Ki per 60 itu. Kali T. Nanti kan T-nya yang tanya ya. T-nya yang tanya. P. Pelaku kambingnya berapa? 16. Akinya berapa? Ki per 240. Kali T. Nah ini coba kita kerjakan. Ya biarkan aja dalam 8 Ki T per 60. Ini kita coba buat ke per 60 bagi 4 ya. Jadi 4 kali Ki. Ini kan bagi 4, 60. Ini bagi 4, 4. Kenapa harus dibagi 4? Supaya muncul 60 di bawah. Sama itu. Ya kan, gini.
Jadi berapa 8 tambah ini kan bisa dijumlahin langsung ya. Karena satuannya apa? Sama-sama variabel juga sama Q sama T gitu. Jadi 12 Q T sama dengan 60. Ini tetap Q ya. Nah, Q di sini ada di kiri ada di kanan, bisa dicoret. Bisa. Jadi sini satu ya, kita kali silang aja, sini 60, ini 12T. Berarti T-nya 60 bagi 12. Atau jawabannya adalah 5. Jadi jawabannya itu B ya. Oke, itu dia prinsip. Jadi tadi ada yang jawab B 5 ya, 4 hari kurang tepat. Oke, ada yang mau tanyakan? Ini pakai yang tadi tipsnya ya. Kalau mau pakai yang lain juga sama aja. Kalau pakai yang lain, ini supaya kalian lebih familiar aja sih sama tipsnya. Aku kalau pakai yang lain tuh gini. Kita buat satu-satu nih yang pakai tabel gitu ya. Balik nilai kan. Nah, ini kita nyari apa nih? Kita nyari kemampuannya sebenarnya sama aja sih. Ini cara lainnya sama aja jawabannya 5. Serah mau pakai cara yang ini atau cara yang tadi kita bahas. Yang kita bahas itu cara tips yang tadi tipsku berikan di awal, yaitu Q sama P kali A kali T. Bebas. Jadi nggak harus melulu sama gitu. Mau pakai yang ini boleh. Atau tadi yang jawabannya 5 udah benar dan punya cara berbeda dari aku, ya nggak apa-apa gitu ya. Oke, ada yang mau ditanya dulu tentang soal ini? Gimana teman-teman? Ada mau tanya? Kalau bingung langsung tanya aja ya. Ini kesempatan yang baik lah dibanding grup diskusi. Karena grup diskusi kan kadang ya terbatas gitu ya medianya. Ini kan bisa dijelaskan langsung. Kita lanjut. Silakan di grup chat kalau lanjut. Kalau mau tanya-tanya. Cara saya beda gak? Iya nggak apa-apa kalau beda. Oh kalau dalam tadi nanya P itu tadi apa ya? Bentar, yang nanya P itu tadi apa? P itu adalah pelaku atau person. Ini tips. P itu adalah people-nya atau pelakunya gitu. Pelaku ini nggak harus itu ya, artinya nggak harus orang, tergantung gitu. Oke, kita lanjut ya. Kalau mau tanya lagi, ada mau tanya. Kalau nggak ada, ya sambilan aja. Coba soal selanjutnya. Ini udah ke persentase ya, perbandingan yang persentase. Udah nggak yang tadi. Ini lebih cepat aja, 3 menit ya mungkin ya. Silahkan 3 menit teman-teman.
Oke, ini udah. Oh, ini udah pernah. Sorry, aku baru baca. Nggak kelihatan ya? Yang ini yang sekarang. Kelihatan nggak slide-nya? Yang survei. Oh, udah ini udah pernah atau gimana? Di diskusi udah pernah ya? 92. Oh, udah ya. Oke, oke. Sorry, sorry. Lanjut aja kali ya. Udah pernah. Oke, kali ini yang ini deh. Pakai bahasa Inggris. Aku nggak tahu. Mungkin sekalian kita bincang-bincang juga ya. Di tahun kalian ada bahasa Inggris nggak ya? Kira-kira. Karena di tahun lalu tuh ada. Nggak salah. Nggak tahu cuman isu atau memang ada. Tapi tahun lalu tuh waktu persiapan itu ada bahasa Inggris. Tryout online juga ada bahasa Inggrisnya. Jadi itu apa? Nggak ada salahnya sih. eh, kita buat latihan bahasa Inggris. Coba dipahami dulu ya. Waktunya 2 menit aja. Oke, udah ada yang jawab nih 300. Yang lain gimana? Langsung kita bahas aja kali ya. Kita baca soalnya dulu. Di antara pendaftar, pemilih terdaftar di distrik tertentu ya, di wilayah tertentu. Oke, sabar ya. Kita sambil baca soalnya dulu aja ya, Febrian. Rasio dari pemilih laki-laki dan perempuan itu 3:5 katanya. Nah, jika di distrik tersebut memuat 2.400 voters atau pemilih yang terdaftar, berapa banyak tambahan laki-laki yang harus didaftarkan untuk membuat perbandingan voters antara laki-laki dan perempuan itu jadi 4:5 dengan asumsi si jumlah perempuannya itu pemilih perempuannya nggak nggak berubah. Jadi intinya ada 3:5 awalnya rasionya dan itu jumlahnya 2.400. Berapa laki-laki yang kita harus tambahkan supaya rasionya berubah jadi 4:5 itu sebenarnya. Itu yang ditanyakan. Oke, Febrian jawabannya sama 300. Langsung aja kali ya. Nah, perbandingan awal men banding male ya, male banding female-nya 3:5. Kita cari male-nya berapa? 900, female-nya 1.500. Perbandingan akhirnya 4:5. Nah, perbandingan akhirnya 4:5 kita buat jadi 900 tambah X. Kenapa? Ini X ini adalah yang kita mau cari. Artinya X ini adalah jumlah laki-laki yang kita tambahkan gitu ya. Nah, kan tadi awalnya laki-laki 900, perempuannya 1.500.
Kalau 900 bagi 1.500 kan itu yang 3 banding 5. Nah, 500-nya kita tambah berapa supaya perbandingannya jadi 4 banding 5. Ya kalau udah dapat gini udah mudah gitu ya. Tinggal kali silang, teman-teman. Kali silang. Jadi jawabannya itu 300. Ini termasuk soal perbandingan ya. Bentuk soal perbandingan selain yang tadi. Apakah mau tanyakan? Yang tadi kan masalah eh, perbandingan yang kerja gitu, waktu gitu. Kalau ini jumlah gitu. Atau yang ditanya biasanya ya ini soal-soal yang ditanya berapa yang harus kita tambahkan supaya perbandingannya berubah gitu. Lanjut atau ada mau tanya teman-teman yang lain gimana nih? Lanjut. Oke, kita lanjut. Nah ini pakai bahasa Inggris lagi nih. Waktunya 3 menit deh. Kita coba 3 menit dulu ya. Silahkan dicoba. Aku harap semuanya mencoba ya. Jadi jangan nunggu pembahasan dulu. Biar ya adalah kepuasan kalau kita udah mencoba terus berhasil, apalagi berhasil. Sedangkan kalau kita coba gagal aja kita masih kadang merasa puas gitu ya, apalagi berhasil itu. Silahkan coba dulu ya teman-teman. Oke, udah ada yang coba, ada yang jawab nih. 10.000. Yang lain? Oke,
Kita bahas ya. Dr. Kramer eh, berencana untuk menginvestasi 20.000 dolar di akunnya dengan membayar 6% tagihan tiap tahunnya. Eh, Berapa yang harus lebih, how much more masih invest yang harus ditambahkannya, eh, sehingga 3% total income-nya itu di tahun pertama sama dengan 4% dari entire investment-nya, kurang lebih gitu artinya. Nah, jadi itu caranya 0,06, ini dari 6%-nya ya, 6% kali 20.000 ditambah 3%, 0,3x sama dengan 0,04 dikali 20.000 tambah X. Kira-kira teman-teman tahu nggak persamaan ini dari mana? Paham dulu nggak persamaan ini? Kan ini dari Kamatin sih. Yang mau ditambahkannya sehingga 3% darinya sama dengan ini. Kan ini yang pertama ini 6% dari 20.000 ditambah 3% dari penambahannya X, kan? Sama dengan 4% dari entire investment. Nah, entire kan berarti keseluruhan investasinya gitu ya. Ini persamaannya. Ini yang ini 0,03 maksudnya. Ya tinggal kalau udah dapat gini tinggal dilanjutkan aja itu ya. Kali masuk, kali silang. Yang cari itu X-nya. Ini tinggal dikali masuk atau usai kali masuk, ini yang ini aku pakai ini bukan kali masuk ya, tapi dikali sama 100 semua. Jadi 6, ini jadi 30, ini jadi 4 dikali 100 semua. Terus dikali masuk, pindah ruas, dapat hasilnya X-nya itu 40.000. Jadi dia harus investasi 40.000 lagi, uh, sejumlah 3%-nya, sehingga total pendapatannya itu uh, sama dengan 4% dari total investasinya. Oke, ada pertanyaan soal ini? Yang penting kalau yang ini mendefinisikan ini sih, bentuk matematikanya, modul matematikanya yang penting. Karena kalau ke bawah kan udah mudah nih. Tinggalin aja yang mungkin bingung. Ada pertanyaan teman-teman? Gimana teman-teman? Kita lanjut. Apa nih? X-nya maksudnya Kak? Oh, kan ini kan 6% ya. 6% dari 20.000 ini jelas ya. X itu kan kita tambahin. X itu emang kita tambahin ya kan. Yang kita tambahin itu kan yang 3%-nya. 3% yang dari kita tambahin gitu. Kurang lebih gini maksudnya. Jadi investasinya itu kurang lebih ada dua macam gitu ya. Ada yang 6%, ada yang 3%. Nah, yang pertama dia punya itu 6%. Persentase investasi yang 6% gitu ya. Sejumlah 20.000. Terus dia mau nambahin di investasi yang 3%. Sejumlah X gitu. Nah, berarti kan total investasinya itu kan total uang yang diinvestasikan kan 20.000 tambah X. Makanya itu ada 20.000 tambah X di sini. Nah, ditanyakan adalah eh, pendapatannya itu yang 6% sama 3%, itu kan pendapatannya kan. Atau ini istilahnya gini lah, ada investasi yang bunganya 6%, yang itu diinvestasikannya 20.000.
ada investasi yang bunganya 3%. Itu yang diinvestasikannya sebanyak X, karena itu yang kita tanya, itu mau ditambahkan, kan? Nah, terus eh, yang ditanya adalah eh, berapa yang kita tambahkan agar bunganya itu secara keseluruhan sama dengan 4% dari total investasinya. Ini kan total investasinya 20.000 tambah X gitu. Makanya 4% itu ini. Itu sih perempatan X-nya. Kalau naik perempatan X-nya. Kira-kira ngerti nggak Febrian? Gimana teman-teman yang lain ngerti? Oke, termasuk teman-teman. Oke, nanti kalau misalnya nggak ngerti bisa tanya langsung ya. Aku aja. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Ini silakan dikerjakan. Ini kayaknya dua soal terakhir. Ini 4 menit deh, 4 menit. Aku coba kasih ini soalnya. Apa namanya? Aku kasih bentuk-bentuk soal. Ragam-ragam soal yang berbeda. Jadi kalau teman-teman setidaknya bisa ngerti gitu ya. Kalau nanti ngerjain soal yang sama, tinggal dikerjakan gitu. Ya, aku kasih waktu 4 menit ya. Oke, udah pada jawab nih karena udah banyak jawab ha. Oke, langsung kita bahas aja ya. Langsung ada pembahasannya nih. Ya, mula-mula kita samakan dulu satuannya kayak aku bilang tadi ya. Kalau perbandingan harus sama dulu. Nggak boleh kilogram kita bandingkan sama gram. Sepakat aja mau sama-sama gram atau mau sama-sama kilogram. Dalam hal ini aku buat sama-sama gram. Tinggal disederhanakan aja ya. 4,2 banding 3,6. Jadi nggak sulit-sulit ya. Jadi jawabannya 7 banding 6. Aku kasih contoh soal lagi. Bukan contoh soal sih. Aku kasih sedikit sedikit info lah. Kadang mau yang ditanya soal itu kita harus perhatikan baik-baik. Maksudnya gimana? Kalau ini kan yang yang, yang ditanya kan daerah banding dere gitu ya. Karena mau dalam ini kebetulan aja ya pilihan yang gak ada yang dibalik gitu. Maksudnya dibalik gimana? Ini ada 7 banding 6. Gak ada 6 banding 7-nya. Nah, itu harus hati-hati ya. Artinya daerah banding deri banding dere itu dua hal yang berbeda. Itu sih harus kita teman-teman perhatikan juga gitu. Karena mau ada soal yang pilihannya mau di pilihan itu ada yang dibalik gitu. Jadi kita bingung kadang. Oke, kita lanjut aja ya soal terakhir. Nah, ini soal terakhirnya. Ini aku kasih waktu 4 menit atau sampai 5 menit deh. Ini agak panjang nih. Silahkan dikerjakan teman-teman.
Oke, gimana? Udah ada yang jawab satu orang di tiga katanya. Oke, yang bentar Kak. Oke, ditunggu. Yang lain juga ya, ditunggu ya. Mana? Udah dapat teman-teman? Oke, kita bahas aja kali ya. Nah, kita coba pisah-pisahkan lagi nih. Jangka waktu proyeknya 43 hari, banyak pekerja awalnya 17 orang. Terus jangka waktu proyek sampai di tingkat sementara itu 5 hari, artinya 5 hari dia berjalan. Yang diberhentikan selama A hari. Jadi 5 hari berjalan, terus berhenti selama A hari. Nah, tapi targetnya tadi kan 43 hari ya. Tapi kan sempat diberhentikan selama A hari. Nah, gimana supaya dia tetap 43 hari ini, walaupun tadi berhenti selama A hari, tapi tetap 43 hari, dibutuhkan 2 orang supaya selesainya tepat waktu gitu ya. Nah, ini tadi itu sebenarnya berapa nilai A gitu ya. Artinya berapa lama waktu berhenti proyek tersebut, berapa lama proyek tersebut berhenti apabila ditambahkan 2 orang tetap 43 hari gitu. Nah, ini berbalik nilai ya. Pekerja dan waktu yang dibutuhkan adalah perbandingan berbalik nilai. Informasi yang kita dapat, berarti sisa hari normal kan 38 hari ya.
Karena 43 itu kan jangka waktu awalnya, terus 38 hari itu yang harus sisanya normalnya kan selesai. Ini kan udah 5 hari berjalan normal. Berarti harusnya 38 hari ya. Konon harus normal juga gitu ya. Tapi karena berhenti jadi 38 kurang A. Itu udah benar Febrian. Agar proyek selesai tepat waktu ditambah 2 orang jadi 19 orang. Kalau dalam tabel nih gini. Nah, tabel ya kita ubah aja bentuknya ke siapa ingat tadi kalau ini perbandingan berbalik nilai gimana? Kalau perbandingan berbalik nilai diapain kalau perbandingan berbalik nilai teman-teman tadi? Yang tadi aku udah ini kasih coret-coretnya di awal. Tinggal dikali ya, dikali. Bentar. Dikali aja, kali silang gitu ya. Jadi 38 dikali ke samping gitu ya. Kalau apa? Bentar. Kalau dia berbalik nilai ya dikali ke samping 38 kali 17 sama dengan 38 kurang A yang gini ya dikali 19. Ini 38 sama 19 kalau dicoret dapatnya 2. Ini 34 ya, 2 kali 17. 38 kurang A. Berarti A-nya 38 kurang 34. Berarti A-nya itu adalah 4. Ini ya. Artinya 4 hari 4 libur. Oh, kurang tepat nih, bukan kali silang ya, kali ke samping. Kalau kali silang itu yang senilai gitu ya. Nah, artinya 4 hari 4 libur, tapi karena ditambahkan 2 orang di sisa proyeknya, jadi tetap selesai dalam 43 hari, walau 5 harinya kosong. Oke, itu aja sih. Ya, itu aja untuk hari ini. Diskusinya sekian. Apabila ada pertanyaan, apabila ada kesalahan lebih dulu, aku minta maaf. Apabila ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Ya boleh ditanyakan lebih lanjut, bisa sekarang atau bisa nanti lewat chat, ya ditonton lagi ulang, boleh ya. Nah ya, kita cukupkan dulu diskusi soalnya cuma segitu aja ya. Sekian, terima kasih.